nyala itu hampir maghrib lah, menjelang maghrib itu baru. Ya, Kak. Ini yang hadir udah sekitar 17 orang. 17. Kalau yang diundang berapa sama Kak Sinyo? Kalau semua staff kayaknya ada lebih dari 60. Oh, 60 ya, nggak apa-apa. Iya, guru dan staff. Qadarullah Kak Sinyo nggak bisa jadi host. Ada acara beliau. Iya, Tadi ada acara juga. WA ke saya. Pas WA sore itu sekitar pukul 3 itu kan saya sampaikan mau berangkat sebetulnya nyari nyari tempat di luar. Jadi tempat di luar, mau di Telkom atau di mana lah yang nyaman gitu. Hujannya deras sekali. Nah, saya kan nggak begitu fit ya, jadi nggak berani keluar dalam posisi kurang sehat. Apalagi kan mungkin sama dengan di Bogor kali ya. Di Sidoarjo kan juga zona merah hitam ya. Zona merah hitam yang sudah terlalu lama merah ya, merah orange sih sebetulnya. Sehingga sebagian warga mungkin memang tidak tertarik untuk mengikuti protokol begitu. Jadi inilah rumitnya di Indonesia ya. Ada berbagai macam pendapat sehingga untuk satu urusan itu bisa sampai seperti itu. Mungkin nggak hanya masalah COVID, ada masalah sehari-hari yang lain. Nggak apa-apa. Boleh dimulai aja nggak apa-apa sesuai dengan yang hadir nanti ngikut karena pasti ini saya juga menduga sebagian karyawan juga ada yang punya agenda lain gabung di tengahnya acara. Ya, saya buka dulu ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertatap muka meskipun lewat Zoom. Yang qadarullah acaranya itu harusnya tadi sore ya. Qadarullah Kak Arif Santoso berhalangan karena ada kendala alam kayak. Iya. Ya. Baik, dan tidak lupa pula kita sertakan salawat serta salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya dan juga kepada keluarganya dan juga kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in dan juga kita selaku umatnya. Baik, Sinyo untuk menggantikan menjadi host pada rangkaian acara pada malam hari ini. Baik, yang saya hormati mungkin ada Kepala Sekolah SMP IDN Ustadz Tanjung yang alhamdulillah hadir ya, dan juga Kak Arif Santoso selaku tamu spesial nih alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan hari ini, dan juga kepada seluruh teman-teman baik itu guru, staf, musrif, baik itu yang ikhwan dan akhwat, alhamdulillah jazakumullah khairan atas kehadirannya, atas kesempatan waktunya meluangkan waktu pada hari ini untuk dapat hadir. Semoga acara ini membawa keberkahan dan juga memberikan manfaat kita dan dapat diaplikasikan nanti pada mulai 1 Februari nanti setelah kita akan mulai itu Kak. Layanan prima insya Allah. Makanya kan. Ya. Baik, langsung saja. Mungkin langsung ke inti, yaitu insya Allah akan ada penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kak Arif Santoso. Kak Arif Santoso ini ternyata masih saudara ya, masih kakak dari Kak Sinyo. Iya, ya, kayak. Saya nomor 3, Kak Sinyo terakhir, bungsu. Ya. Oh, Masya Allah, ya Kak. Nah, terus juga beliau ini lulusan dari UGM. Ini jurusannya Geological Engineering. Ya. ST berarti Kak ya? Iya, nggak ya, nyambung sama education. Tapi beliau ini penulis juga nih Kak. Ya. Teacher as coach ya. Dan
jurus sang guru. Ya. Masya Allah. Baik, mungkin nanti bisa memperkenalkan lebih dalam lagi nanti dari Kak Arif Santoso. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Kak Arif Santoso. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, innal hamdalillahi wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad amma ba'du. Teman-teman semuanya, saya panggil kakak, panggil ustadz, panggil apa ini bagusnya? Teman-teman begitu lebih enak kalau teman-teman ya, lebih dekat gitu. Iya. Kan ada yang pakai Yanda, Bunda, pakai Abi, Umi. Kemarin di Aceh saya manggilnya diminta untuk Abi dan Umi. Jadi beda-beda, beda sekolah, beda boarding, beda kultur begitu ya. Saya panggil teman-teman aja ya. Teman-teman semuanya, baik dari staf tenaga pendidik atau guru begitu, dan juga dari asrama atau musyrif musyrifah itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini Allah izinkan kita semuanya, dan semoga Allah berkahi ya untuk bisa bertemu muka, bertatap muka. Sebetulnya acara ini adalah tadi sore sebagaimana disampaikan oleh Kak Rizky ya, Ustaz Rizky, yaitu di pukul 16 sampai 17.30 WIB Qatarullah. Saya, ini suara saya aja belum out ya. Suara saya kan agak-agak hilang begitu. Suara saya masih agak serat gitu, untuk dimintai tolong Kak Sinyo. Jadi beberapa hari yang lalu Kak Sinyo ini menghubungi saya via WA, ngobrol terkait dengan layanan prima. Jadi kalau disebut layanan prima itu urutannya adalah begini: layanan apa adanya, layanan standar, kemudian layanan prima. Jadi layanan prima itu berarti standar yang memiliki nilai lebih. Nah, jadi kira-kira urutannya seperti itulah. Jadi yang pertama adalah layanan apa adanya. Kalau untuk sepanjang pengalaman saya di dunia pendidikan, saya 14 mulai 2004 saya berkecimpung di dunia pendidikan, dari 16 tahun ya. Itu sebagian besar sekolah Islam kalau dalam hal layanan ini yang prima masih jarang waktu itu, tahun 2004-2008 itu masih jarang. Yang banyak itu layanannya adalah apa adanya dan layanan standar. Yang standarnya itu di beberapa aspek saja, jadi belum seluruh aspek. Kalau mau menggunakan standar nasional pendidikan berarti 8 layanan itu belum semuanya standar. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, pertumbuhan dan perkembangan dinamika di dunia pendidikan, terutama di sekolah Islam, maka kemudian berbagai macam upaya dilakukan. Bahkan saya pernah hadir di sebuah sekolah, boarding juga, itu belajarnya sudah sampai ke Singapura, ya, di Al-Irsyad Singapura, itu dipelajari aspek-aspek baiknya, kemudian dikembangkan. Ada di Jawa Timur, ada di Balikpapan, ada yang menggunakan basis itu. Ada juga yang berbasis Turki dan sebagainya dan sebagainya. Nah, intinya sebetulnya adalah di layanan. Nah, malam ini secara sekilas saya akan sampaikan apa sih layanan prima itu, terus kemudian tujuannya apa, terus kemudian fungsinya apa, kemudian dari aspek sikap-sikap apa yang sebaiknya kita lakukan, dan keterampilan-keterampilan standar apa yang mestinya dilakukan. Saya mohon izin menggunakan slide ya. Mohon izin menggunakan slide, teman-teman. Mohon dibantu nanti kalau misalnya saya ada kesulitan ya. Saya sudah siapkan slide. Ya.
Apakah sudah terlihat slide-nya? Halo? Sebentar. Belum, Ustadz. Oh iya, ya. Ini mesti di share screen dulu. Share, ya. Perlu beberapa waktu. Alhamdulillah. Udah kelihatan nggak? Udah. Nah, udah kelihatan ya? Ya. Coba saya cek jalan apa tidak ini. Oke. Nah. Kelihatan ya, jalan ya, service excellent begitu ya. Jadi sebagaimana yang diamanahkan ke saya. Halo. Video pakai apa? Halo. Udah bisa terlihat ya? Terlihat ya? Oke. Lanjut ya. Iya, Lanjut, ya. Jadi service excellent. Ini adalah salah satu tema yang cukup bahasanya itu begini, cukup hal yang cukup tidak mudah untuk dilakukan di sekolah Islam ya. Baru sekitar 10-15 tahun terakhir itu mulai banyak dikembangkan seiring dengan era keterbukaan. Jadi terutama di sekolah boarding itu ketika banyak calon wali santri yang dari kalangan tertentu yang menginginkan kedetilan. Jadi misalnya datang ke pondok atau datang ke muslim sampai masuk ke kamar-kamar itu sampai cerewetnya, istilahnya cerewet sekali. Ini kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Kenapa nggak dibuat seperti ini? Kenapa kamar mandinya ada jentik-jentik dan semuanya ini banyak sekali yang dari boarding atau dari pondok itu akhirnya menyiapkan diri lebih baik gitu ya. Karena dulu kan nggak ada seperti itu. Kalau mau ke pondok atau ke boarding ya sudah tinggal ikut apa kata pondok begitu. Tapi di era sekarang ketika lebih banyak boarding yang muncul, masing-masing kan otomatis memperbaiki layanan begitu ya. Nah, sehingga yang tidak siap, yang tidak berubah itu akhirnya menjadi permasalahan tersendiri. Nah, sehingga di titik ini kemudian banyak perbaikan-perbaikan. Termasuk saya kan belum pernah ke IDN ya. IDN mungkin sekarang ini tarafnya adalah dicari oleh customer misalnya, oleh wali santri. Belum tentu 2 tahun lagi masih tetap dalam track di situ. Boleh jadi sudah adanya ya terserah, tidak adanya juga nggak ada masalah, misalnya begitu. Atau yang lebih parah lagi, ditinggalkan oleh customer, naudzubillah ya, tidak sampai seperti itu. Karena perubahannya sangat cepat ya, sangat cepat. Bahkan ini pengalaman membimbing atau memandu di beberapa boarding ya, ada beberapa boarding atau pondok yang salafiyah gitu ya, yang dulu sangat tidak memperhitungkan aspek-aspek layanan servis, itu sekarang berlomba-lomba untuk memperbaiki mulai dari kamar mandinya, lampu kamar mandi, penataan di asramanya dan sebagainya. Nah, itu akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka diperbaiki di sampai titik-titik yang tertinggi yang beliau-beliau bisa gitu. Ya, ini pentingnya di situ ya. Kemudian saya mulai dari, kalau penjelasan ininya cukup ini aja ya, profesi saya sehari-hari konsultan pendidikan walaupun background-nya biologi. Ya, ada hal yang menyebabkan saya jadi tertarik di pendidikan dan insya Allah itu sudah profesi yang
terakhir ya, sudah nggak ganti-ganti lagi. Dulu saya pernah di konsultan tambang, geologi, kemudian di AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, kemudian di sanitasi, dan terakhir melabuhnya di pendidikan. Karena pendidikan jauh lebih, menurut saya lebih menjanjikan untuk perbaikan kualitas generasi di kedepannya. Ya, di kedepan. Kemudian saya juga selain konsultan juga menjadi trainer, coach, dan pendamping. Pendamping ini yang paling banyak kalau di Peduli Sahabat itu di SSA-nya sama dengan Kak Sinyo, dan juga beberapa itu kasus-kasus semacam kayak KDRT, terus kemudian permasalahan atau konflik keluarga ini juga menangani hal-hal yang seperti itu, terutama dari wali siswa di sebuah sekolah. Ya. Jadi anaknya bermasalah di sekolah, kemudian mendapatkan konseling di sekolah, setelah konseling kok nggak selesai, misalnya memanggil orang tuanya ke sekolah dari pihak TK, dari pihak yayasan dan sebagainya, bersama-sama untuk mengatasi. Nah, saya biasanya diajak dilibatkan di aspek itu, di aspek yang seperti itu. Itu aktivitas saya ya. Jadi kalau untuk yang SSA di Peduli Sahabat itu biasanya kasusnya yang paling banyak yang saya tangani itu yang laki sama laki, artinya yang SSA yang pria. Yang wanita itu ada 2, tetapi 1 saya kembalikan lagi ke Kak Sinyo karena beliau nggak nyaman. Saya dampingi terlalu santun, kata kliennya itu terlalu santun, terlalu terlalu ini kok pendampingnya kok lurus-lurus saja sih, nggak agak gimana begitu, jadi nggak nyaman, minta ganti gitu ya. Ini pengalaman saya. Terus saya dulu di sebuah lembaga pendidikan konsultan namanya Kualita Pendidikan Indonesia, tetapi saya izin resign tahun 2016 sehingga sekarang freelance ya, lepas gitu. Ini saya lanjutkan service ya. Ini teman-teman semuanya kita diskusi atau bahas dulu what-nya atau apanya dulu ya. What, why, kemudian baru how-nya ya. Supaya kita mendapatkan penguat bagi yang sudah pernah belajar baik online maupun pernah mendalami, kita refreshing, bagi yang belum sebagai penguat ya, sebagai penguat. Ini pendapat praktisi dan ahli ya. Jadi layanan prima atau pelayanan prima itu adalah pelayanan yang sangat baik atau pelayanan yang terbaik. Ini kan sebuah terminologi atau pengertian yang abstrak. Yang baik itu yang kayak apa, yang terbaik itu yang kayak apa. Yang sesuai dengan standar yang berlaku atau dimiliki oleh sebuah institusi atau lembaga dalam memberikan layanan. Ujung-ujungnya itu adalah memuaskan pihak yang dilayani. Ini sebuah terminologi yang sangat dalam dan luas, sehingga nanti perlu diambil contoh praktisnya, nanti kita coba ya. Yang kedua, pelayanan prima atau service excellent itu adalah kepedulian kepada pelanggan. Nah, jadi menurut si ahli ini, kenapa kok mesti melayani? Itu adalah bagian dari bentuk caring, kepedulian, ya. Atau kindness, kebaikan, gitu, atau goodness, kebaikan. Jadi sebagai bentuk kebaikan. Kalau teman-teman mau ngambil salah satu saja ibrah kecil dari salah satu ayat Allah, begitu, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi kita itu diharapkan untuk bisa berbuat baik karena toh Allah itu setiap saatnya memberikan kebaikan untuk kita. Jadi bisa ditarik dari situ. Itu grand teorinya kalau mau diambil sebagai grand teori dari situ. Salah satunya begitu ya. Jadi kepedulian. Jadi ketika kita melayani itu, sikap perasaan kita, sikap emosional kita itu dipenuhi dengan kepedulian. Nah, orang yang peduli itu adalah orang yang bahagia. Saya ulangi lagi, ini sederhana ya konsepnya. Orang yang peduli itu adalah orang yang bahagia.
orang yang tidak bahagia suka sekali bisa peduli. Ya, ini nanti direnungkan aja, direnungkan. Dan orang yang peduli ini orang yang gimana ya? Orang yang mempunyai kasih sayang yang baik. Ya, orang mempunyai kasih sayang yang baik. Nah, untuk apa? Untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan kepuasannya. Jadi endingnya tetap di membangun nilai yang baik terhadap orang lain. Jadi ada value yang dibangun dari bentuk caring ini. Jadi peduli itu tujuannya adalah untuk membangun nilai yang baik. Dan berikutnya, ya, pelayanan prima adalah kepedulian kepada pelanggan dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Sama ya. Yang poinnya adalah terus-menerus, jadi ini terus-menerus, prosesnya sustainable ya, berkelanjutan, dan dawam begitu ya, atau daim begitu, terus-menerus, mengupayakan penyelarasan baik dari aspek, ya ini aspeknya ya, yang pakai kuning ya, ada aspek sikap, ada aspek kemampuan atau kecakapan, ada aspek penampilan, ada aspek perhatian, ada aspek tindakan, dan tanggung jawab. Jadi kalau dibuat singkatnya itu adalah sikap dan perilaku, gitu ya. Jadi sikap dan perilaku. Nah, perilaku-perilaku yang perhatian, perilaku-perilaku yang bertanggung jawab, itu adalah perilaku yang trained, yang dilatih secara terus-menerus, sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Tanpa adanya pelatihan, tanpa adanya proses perbaikan terus-menerus, itu maka kemampuan atau kecakapan itu menjadi stagnan, kira-kira begitu ya. Nah, ini ada yang menarik, yaitu agar mereka selalu loyal kepada organisasi. Artinya, yang kita layani itu kemudian mendapatkan di top in mind-nya, di dalam pemikirannya dan perasaannya itu bahwa lembaga yang menjadi tujuan mereka itu baik, sehingga loyal. Ada, ya pokoknya kalau masalah boarding yang basisnya IT sama entrepreneur, IDN lah namanya. Jadi top in mind-nya itu IDN. IDN. Nah itu value yang dibangun begitu. Akan menjadi berbeda ketika begini. Coba cari boarding yang layanannya buruk. Yang muncul di customer itu IDN. Oh, berarti ini belum prima. Oke, lanjut. Ya, masih pendapat ahli, nanti kita buat sebuah kesimpulannya. Kemampuan perusahaan atau lembaga dalam memberikan layanan yang dapat memberikan kepuasan. Jadi, kemampuan ini memang didesain oleh lembaga, didesain oleh perusahaan, didesain oleh yayasan secara sengaja ya, untuk memberikan layanan. Maksudnya apa? Pelayanan prima ini berarti seperangkat proses yang didesain, ya, yang didesain sedemikian rupa agar menjadikan customer atau yang menggunakan jasa kita itu menjadi puas, gitu ya. Jadi didesain, garis kata kuncinya didesainnya, memberikan layanan. Jadi kemampuan perusahaan itu yang didesain, bukan asal-asalan, bukan asal-asalan. Kira-kira begitu. Terus yang berikutnya, ini sebentar, saya naikkan dulu. Ini saya pernah ikut pelatihannya yang bawah ini, Ron Kaufman ya. Walaupun bukan langsung dari Ron Kaufman, tapi dari muridnya Ron Kaufman. Saya balikkan dulu. Yaitu layanan adalah mengambil tindakan untuk menciptakan nilai. Jadi kalau digabung-gabung begitu, layanan itu adalah mengambil tindakan, bukan pasrah dengan tindakan atau apa adanya, tetapi proaktif. Ya, ada inisiatif. Ada inisiatif. Tadi bentuknya apa? Didesain, dirancang, digaungkan, dikenalkan secara berkala, terus-menerus begitu untuk menciptakan value atau nilai. Sampai di sini kita bisa dapat gambaran ya. Apa poin pentingnya gitu.
Service excellent adalah berarti pelayanan yang baik atau minimal pelayanan standar lah ya. Kalau yang terbaik itu berarti prima begitu ya. Pelayanan yang standar atau yang prima untuk menciptakan nilai. Jadi yang saya sebutkan tadi top in mind-nya itu nilai. Ya, itu poin pengertiannya di situ. Sampai di sini nggak ada kesulitan ya. Jadi poinnya adalah sebuah tindakan yang disengaja oleh sebuah korporat, oleh sebuah lembaga secara terencana dengan baik yang bertujuan untuk memberikan layanan dengan kualitas yang terbaik yang pada akhirnya adalah membangun atau menciptakan nilai atau top in mind-nya di dalam seseorang itu menjadi brand-nya begitu ya, menjadi brand-nya. Kira-kira begitu. Nah, sehingga kalau kita buat sebuah proses yang nantinya kita anggap itu sebagai sebuah proses yang sederhana, teman-teman bisa ambil contoh aja ya. Kalau lembaga servis yang sudah saya lihat ya, karena saya pernah ikut belajar sebentar di asosiasinya, itu antara bank dengan hotel. Antara bank dengan hotel. Memang jenis layanannya beda. Kalau bank itu untuk keuangan, kalau hotel itu untuk kenyamanan penginapan. Nah, kita ambil dua ini. Jadi, misalnya ya, saya masuk ke sebuah hotel. Terus begitu saya mengamati sekeliling, kemudian saya akan menunggu dulu apa yang akan disambutkan ke saya, yang akan diberikan ke saya sebagai bentuk layanan. Nah, kalau di bank dulu ya, di bank itu sejak dari satpamnya itu sudah membukakan pintu, keren ya. Nah, di semua bank, selama bank itu masuk dalam asosiasi perbankan, sama prosedurnya sama. Jadi Pak satpamnya itu pasti kalau dia di pintu masuk itu kalau entrance-nya pakai yang otomatis dia tidak mempersilahkan, tetapi kalau yang dorong tarik itu Pak satpam itu mesti akan membukakan. Bukan kita yang dorong seperti di mart kita ya, di mart kita itu atau di mana itu dorong. Ini kalau di bank enggak, kita yang diberi layanan itu sejak dari masuk itu sudah mendapatkan layanan. Padahal itu di level satpam. Di level satpam. Nah, kalau tadi kita hubungkan dengan pengertiannya, apa yang tercipta di dalam kita sebagai pengguna bank itu ya. Nah itu, begini ya, bank A cara melayaninya seperti ini, bank B seperti ini, bank C seperti ini. Oke, sampai di titik ini nggak ada masalah ya, nggak ada masalah, tujuannya tercapai. Nah, menjadi berbeda itu ketika saya sudah mengambil nomor, terus kemudian duduk menunggu giliran. Misalnya sama-sama saya berurusan dengan CSO, Customer Service Officer ya, karena saya pernah kehilangan dompet, di mana saya mempunyai 3 akun bank dan 3 akun bank itu berbeda. Yang satu ada labelnya syariah, yang dua syariah, yang satu bank umum ya, yang satu bank umum. Nah, dari aspek layanan menerima tamu, 3 bank ini kalau beri skor sama-sama 80-85 gitu ya. Sudah excellent ya. Tetapi ketika masuk ke layanan yang lebih dalam, ke kasusnya itu di CSO, wah ini sudah berbeda. Dari 3 bank ini berbeda. Dari sisi jumlah waktu yang diperlukan untuk mengurus ATM. Ini kan urusannya sama nih, ngurus ATM. Bank A perlu waktu 35 menit satu customer. Bank B perlu waktu 20 menit satu customer. Bank C perlu waktu 10 sampai 12 menit untuk satu customer. Dan di akhir ujung bank C itu masih pakai seperti ini. Saya masih ingat kalimatnya karena santun sekali. Pak Arif, sudah kami selesaikan transaksinya, apakah masih ada yang Bapak perlukan dari kami? Ini yang bank sudah 10 sampai 12 menit
ditambah dengan seperti itu. Kalau teman-teman selaku customer kemudian ada di 3 bank itu, coba kira-kira memilih akan lebih loyal dengan bank A, bank B atau bank C. Dari sini. Ini sederhana sekali, CSO ya, Customer Service Officer. Jadi sama-sama ngurus. Bank A, saya ceritakan lagi. Itu saya diberi skip 2 kali untuk suruh duduk dulu. Sebentar ya Pak, tunggu sebentar. Jadi saya tunggu sebentar, saya hitung waktunya. Tik, 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 3 menit. Beliau masuk, itu CSO-nya masuk ke dalam, melayani lagi. Nah ini Pak, dari supervisor kami mendapatkan ini. Terus saya tanya lagi kan, terus kalau seperti ini peluangnya apa? Kalau seperti ini peluangnya apa? Kalau seperti ini peluangnya apa? Bingung lagi. Sebentar ya Pak, berhenti lagi, jeda lagi, di skip lagi, waktunya jadi lagi saya ditinggal lagi. Sekitar lebih lama, sekitar 4-5 menit. Ini saya jadi bingung loh. Saya kok saya nggak ngerti, saya disuruh ngapain, suruh nunggu nggak jelas, pokoknya suruh nunggu, nggak diberi waktu, nggak diberi ini, terus tahu-tahu datang lagi dan seperti itu. Nah, yang bank kedua dan bank ketiga tidak ada proses seperti itu. Menurut teman-teman, kalau kita sebagai customer, mana yang akan memberikan nilai lebih baik? Apakah bank A yang 35 menit dan pakai 2 jeda, ataukah bank B atau bank C? Bank C itu yang paling cepat. Coba angkat tangannya. 1, 2, 4, 3. Jelas kan ya? Saya tidak menyengaja untuk ngetes petugasnya, bukan, karena waktu itu hari Jumat. Saya kan dibatasi waktunya sebelum Jumat saya harus bisa beribadah Jumat supaya saya tidak tertinggal ibadah saya, karena pas bisa sempat ngurusnya itu hari Jumat. Makanya begitu bank A itu 35 menit datang ke bank B, 20 menit datang ke bank C, itu dengan perjalanannya selesai di bank C itu, nah saya tambahkan lagi, saya masih ingat, saya tambahkan lagi. Di seperti ini kan, yang bank C ini bank nasional. Bank nasional warna dasarnya biru. Mesti tahu ya, bukan bank BUMN ya, bank swasta ya, biru. Petugasnya itu tahu saya Muslim, itu saya ditanya, Bapak sekarang waktunya sholat Jumat, masih bisa Pak, masih terdekat di sini. Kira-kira rasanya bagaimana sebagai customer? Terlepas dari motifnya apa, tetapi bentuk layanannya itu seperti itu. Dapat gambaran ya teman-teman ya, kira-kira ya bedanya. Nah kalau kita hubungkan dengan tujuannya, ini teman-teman ya, memberikan pelayanan yang bermutu tinggi. Jadi membuat impresi atau membuat kenangan yang baik gitu ya. Makanya saya masih terkenang dengan baik di 3 bank itu, karena memang prosesnya sama, ngurusin ATM, hilang di dompet, sak dompet-dompetkan gitu ya. Oke, ini ya, memberikan layanan yang bermutu tinggi. Dan yang kedua, ini aspek yang digarisbawahi, mempertahankan pelanggan agar tetap setia menggunakan barang jasa yang ditawarkan. Dalam konteks ini ya, bagaimana agar secara gedok tular, secara mulut ke mulut atau secara apa itu menjadi warisan generasi ke generasi, kira-kira begitulah. IDN ini sangat dikenal di dalam layanannya, ketika orang tua komplain, ketika orang tua nggak paham harus ngapain, itu cepat segera ada yang memburu untuk mendatanginya. Oke. Ada banyak tujuannya, saya lewati saja, saya sebutkan yang 2 yang penting ya. Semuanya penting, tapi yang sering menjadi titik tekan di nomor 1 dan 2 ini. Jadi memberikan layanan yang bermutu tinggi dan mempertahankan. Memberikan pelayanan. Terus fungsinya, fungsinya itu ini, melayani pelanggan dengan ramah, tepat dan cepat. Nah ini yang fungsi dari service excellence itu tujuannya melayani pelanggan dengan ramah, tepat dan cepat. Karena ada yang ramah, salah dan tidak cepat, ada yang ramah, tidak tepat dan cepat, ada yang tidak ramah, tepat dan cepat dan sebagainya. Ini jadi kombinasinya seperti itu. Ya, saya misalnya ada di sebuah sekolah ya, saya datang ke sebuah sekolah sebagai seorang tamu yang diundang untuk observasi di sebuah sekolah. Ya.
Saya datang, saya pertama kali saya ketemu dengan satpam ya, kebetulan sekolah itu ada satpamnya. Saya tanya, Pak Satpam, ini dari Kualitas Pendidikan Indonesia, waktu itu saya dari KPI ya, mau janjian ketemu dengan Bapak atau Ibu kepala sekolah. Diberitahu di mana letaknya. Ini sekolah A, ini sekolah A itu begini. Oh, Pak, sana Pak, nanti Bapak boleh itu pojok jalan, belok kiri, terus kemudian ke kanan. Nah, 2 ruangan disitulah kepala sekolah. Kami ikuti. Tahu Bapak dan Ibu atau teman-teman saya sampainya di mana? Di toilet. Jadi, loh, kok toilet? Kan saya sama 3 orang teman ya. Apa kita salah ya menerjemahkan Pak Satpam tadi ya? Lurus, belok kanan sampai lurus, belok kiri, lurus kanan 2 pintu. Nah, itu contohnya seperti itu. Itu sekolah A. Nah, sekolah yang B beda lagi. Kak, dari Kualitas Pendidikan Indonesia mau ketemu. Oh ya, silakan Pak. Apa yang bisa dibantu? Ya, saya mau ketemu dengan. Oke, kita diantar. Beda ya sama yang pertama. Nah, di sekolah yang lain lagi di waktu yang berbeda ada lagi bentuknya seperti ini misalnya. Kami dari Kualitas Pendidikan Indonesia mau, oh iya, ini dari Kualitas Pendidikan Indonesia kalau tidak salah yang namanya Bapak A, Bapak B, sama Bapak C ya, betul ya Pak ya? Loh, kok tahu? Ya, ini sudah diberitahukan kepada kami dari CS-nya, dari satpamnya sudah diberitahukan bahwa nanti akan ada 3 orang tamu namanya A, B, C. Oke, stop sampai di sini. Contoh dari 3 sekolah tadi, mana yang lebih memberikan kualitas layanan yang prima? Sekolah A, sekolah B, atau sekolah C? Anda sudah bisa dapat gambaran kan? Ya. Ya. Setidaknya kita ada di sekolah B. Yang kedua, kalau di sekolah yang A tadi agak berat ya. Karena saya keblasuk atau tersesat sampai di toilet gitu ya. Kalau saya laporkan kepada kepala sekolah, kira-kira akan terjadi apa terhadap Bapak Satpam itu? Tapi kami catat, terus kemudian di sekolah A itu di waktu yang, karena kan kita survei macam-macam ya, pas ada kesempatan ketemu dengan Satpam ya, kami memberikan diskusi lah, ngobrol-ngobrol begitu tentang apa yang lebih baik bisa dilakukan dari yang sudah baik dilakukan itu. Jadi Satpam tadi sudah menyambut sudah baik ya, tapi bisa dinaikkan lagi. Dan Bapak itu sehat, artinya beliau mempunyai kapasitas untuk menaikkan kemampuan layanannya. Nah, dari situlah kemudian si Bapak itu bisa dapat pemahaman. Oh, apa nggak pernah dilatihkan di sekolah untuk proses-proses yang seperti ini? Iya, Pak. Kebetulan saya ini baru. Iya, maksudnya baru sekalipun apakah tidak ada proses semacam OJT lah untuk job training yang bisa membantu apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang satpam di sebuah sekolah Islam terhadap tamunya gitu ya. Jadi customer-nya itu tamunya. Nah, itu alhamdulillah bisa dapat penguatan ya. Kalau di sekolah lagi yang lain lagi itu sampai di titik ini layanannya ya. Kami senang sekali. Jadi gini. Sudah tadi ramahnya sudah dapat, intonasinya sudah terlatih ya. Jadi misalnya gampangnya begini, intonasi yang ramah itu intonasi yang do, re, mi, fa, sol, paling tinggi mi atau fa lah. Tidak sampai sol, la, si, do begitu ya. Jadi cara mengungkapkannya pakai do, re, mi, fa ya, paling tinggi fa lah. Jadi misalnya begini, selamat pagi Bapak atau Ibu, ada yang bisa dibantu? Nah, itu kan beda ya misalnya. Selamat pagi, apa yang bisa dibantu? Itu beda ya. Jadi disarankan itu di layanan itu mi, fa, mi, fa. Paling tinggi fa itu di kondisi tertentu, kalau ada anginnya kenceng atau ada hujan begitu baru fa itu. Tapi kalau dalam situasi yang tenang, do, re, mi, re, mi, re, mi. Jadi karena nanti ada jarak sosial yang disarankan. Jadi kalau untuk interaksi sosial yang 2 atau 3 orang itu kurang lebihnya sekitar 40 sampai 60 cm jaraknya ya. Sehingga kalau untuk mi, fa itu cukup. Nah, ada nih yang jaraknya 1 meter itu sudah menyapa, atau 1,5 meter itu kan membutuhkan
kualitas suara yang lebih tinggi. Nah, yang disarankan itu jaraknya yang 40 sampai 60 cm. Kira-kira seperti itu. Kalau intim, zona intim itu di bawah 40, sekitar 30-40. Kalau zona mesra itu less than 30, di bawah 30. Jadi itu misalnya Kak Rizky sama istrinya itu di bawah 30, oh it's okay ya. Karena itu beda, konteksnya beda. Ramahnya itu beda, tepatnya itu beda. Tapi kalau dalam interaksi sosial itu secara ini 40 sampai 60, 40 sampai 60 cm. Nah, itu kira-kira begitu ya. Yang kedua, fungsi dari servis itu adalah memberikan keuntungan. Jadi kalau para guru, para musyrif itu bisa melakukan hal yang tadi saya contohkan dengan kualitas yang terbaik sesuai dengan kondisi yang sudah ditetapkan, ya, sesuai dengan term dan kondisi yang sudah ditetapkan, itu akan memberikan keuntungan. Entah bentuk keuntungannya itu finansial bisa, terus kemudian ya haisulayah tasib lah kalau dalam bahasa langitnya begitu ya. Jadi keuntungan-keuntungan yang boleh jadi tidak diduga, tidak dinyana akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk keuntungan. Nah, keuntungan itu nanti imbasnya itu di kualitas perbaikan layanan terhadap customer internal. Ya, kalau lembaga itu customer internalnya ya para guru, kepala sekolah, kepala asrama, guru, terus kemudian marbot dan sebagainya. Kira-kira dua ini yang paling utama. Yang lainnya panjang saya lewati ya. Dari sini kan sudah dapat gambaran ya, contoh-contoh yang pernah kami alami, yang pernah saya alami di sebuah sekolah itu dari tadi sudah saya berikan contoh sekolah dan bank. Satu lagi yang belum saya contohkan. Ya. Ini nanti masuk ke sudut pandang soalnya ya. Nah, jadi sudut pandang old-nya itu begini. Ya. Customer itu adalah raja. Ya, jadi harus kira-kira gambarnya gitulah. Jadi kita itu harus pokoknya melayani segalanya gitu ya, dituruti, terus kemudian apapun yang diminta oleh customer itu kita layani dan no resort. Jadi pokoknya segala sesuatu dilayani. All out segalanya. Itu dulu sebetulnya. Nah, kalau yang baru itu lebih dekat dengan dokter dan pasien, lebih dekat ya. Kalau yang pertama itu raja, jadi kan kita sering ya dulu, customer itu raja, jadi harus itu dulu. Kalau sekarang itu sudut pandangnya sudah mulai bergeser ke customer itu adalah orang yang punya masalah. Ya. Contoh, kalau saya komplain terhadap layanan di IDN, itu sudut pandang musyrif dan guru atau BK atau siapa yang sedang saya komplain itu adalah, oh ini Pak Arif ini sedang bermasalah. Perlu dicarikan solusinya. Perlu diberikan solusinya. Pasti solusinya akan berbeda dengan kalau menggunakan sudut pandang raja dengan tadi, dengan rakyatnya. Kalau raja kan diktator, otoriter begitu. Nah, kalau dokter itu lebih ke kita harus menguasai dengan baik. Ini pasiennya ini datang ke saya ini membawa masalah apa? Nah, harus menguasai dengan baik. Nah, disinilah pentingnya kalau pakai sudut pandang raja itu kita tidak perlu tahu sama sekali tentang latar belakang rakyatnya. Pokoknya saya raja, saya ini, sehingga si prajuritnya, si rakyatnya itu yes, pokoknya maunya raja saya ikuti. Nah, itu seperti itu. Tetapi kalau menggunakan sudut pandang dokter, itu kita harus tahu siapa pasien kita. Karena ada pasien yang sakitnya itu sakit paru-paru, datangnya ke dokter THT. Misalnya, ya bisa disambungkan, tetapi tidak selalu nyambung. Nah, jadi kita harus tahu. Bagaimana caranya? Kalau paling gampang, para musyrif, para guru itu
disarankan, strongly recommended atau direkomendasikan dengan sangat kuat untuk memahami satu persatu wali santri dan muridnya. Ya, memahami ini terminologinya luas ya, tetapi intinya adalah memahami. Oh, santri A ini bapaknya sama ibunya adalah pejabat tinggi di pemerintahan. Yang santri B itu bapak dan ibunya adalah ustadz dan ustadzah. Santri C ini bapak dan ibunya, bapaknya pegawai profesional di perusahaan internasional, berarti di luar negeri, mamanya sosialita, sekolahnya di dalam negeri, tapi kepingin anaknya baik. Nah, itu LDR. Nah, ini pasti ada ciri-ciri tertentu nanti ketika dia menghadapi masalah atau mau mengungkapkan terhadap layanan di sekolahnya. Pasti beda. Kalau yang bapak pejabat itu pokoknya beres. Gimana? Beres semuanya? Awas ya, kalau nggak beres ya, misalnya begitu. Kita harus kenali dengan baik. Kenali customer kita dengan baik, value pentingnya. Nah, nanti kalau lebih detailnya itu lebih bagus lagi itu di tingkat wali kelas harus mengenali peta diri setiap siswanya. Petakan betul. Ini anak ini moodnya seperti ini, tidak moodnya seperti ini. Kalau diomongin seperti ini pasti nangis, diberi penjelasan seperti ini ngambek dan sebagainya. Dikenali dengan baik. Ini sudut pandang kalau menggunakan sudut pandang. Jadi dokter yang laris itu dokter yang bisa memberikan solusi. Dokter yang bisa memberikan solusi, bukan yang suka marah-marah. Saya pernah soalnya dokter terkenal penyakit dalam. Saya dulu punya ada gangguan liver, dokternya nyentrik, rambutnya gondrong. Begitu saya datang, saya dimarahin. Apa ini obatnya Pak Gini? Wes sudah sekali itu saya datang, saya nggak mau datang lagi. Stres saya malah. Sakitnya malah nggak sembuh, malah tambah stres. Begitu saya datang di rumah sakit yang lain, begitu datang, waktu masuk maghrib, ditunda dulu. Bapak dan Ibu seluruh pasien, kita sudah masuk maghrib. Silahkan sudah tersedia musola, sholat dulu. Coba. Ini dokter. Kira-kira pasiennya banyak yang mana? Dokter yang pertama kali saya kunjungi atau yang kedua? Yang kedua, Bapak dan Ibu, betul sekali. Yang kedua, karena itu daftarnya harus 1 hari, 2 hari sebelumnya, urut nomor, laris, kemudian melayaninya, Masya Allah. Jadi, misalnya saya kunjungan yang ketiga itu dokternya itu bisa sendiri. Pak harus sudah 2 kali kunjungan sebelumnya ya. SGPT-nya sekian, yang kedua sekian. Ini berarti, jadi apa ya? Friendly banget, ramah banget. Terus kemudian ini biasanya, jadi dijelaskan, dokter yang lain, dokter ini maksudnya apa? Yes, ini pokoknya nanti minum obat ini. Ini maksudnya saya nggak paham ini. Pokoknya ikut saja. Nah, saya jadi kalau itu satu-satunya dokter di kota itu ya terpaksa. Tetapi kalau ada banyak pilihan, kalau IDN satu-satunya yang boarding yang berbasis IT hanya IDN, iya sekarang. 2 tahun lagi, mungkin 500 meter 1 kilo lagi akan berdiri. Yang boarding, yang berbasis IT sama. Mungkin 4 tahun lagi grupnya Harvest Group itu malah membuat boarding yang Islam. Harvest Group. Padahal Harvest Group itu non-Muslim, tapi karena pasar Islam itu bagus, kayak wah sekolah Islam, pakai nama-nama beken yang dipasang di permukaan. Padahal ini pembiayaannya dananya dari itu tadi Harvest Group misalnya, gitu. Atau Shalom Group misalnya. Shalom itu punyanya James Riyadi, itu yang rumah sakit Siloam Group misalnya begitu. Wah itu bisa, sangat bisa. Akhirnya milih mana kalau layanannya seperti itu? Pindah. Nah, aja IDN musrifnya sama gurunya udah nggak nyaman, nggak jadi. Ya, solih tapi keren atau apa ya bahasanya kalau Jawa Timur itu galak begitu, nggak enak. Lapor ke mamanya, nggak enak cari lagi. Gampang sekarang pondok ID yang berbasis mirip seperti IDN. Nggak satu-satunya IDN. Bogor, dipetakan, cari di Google. Ada ini yang terbagus, ini aja. Ada. IDN ditinggal. Rame-rame. Begitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, dapat gambaran ya. Ini apa dan mengapa. Ini masuk mengapa. Mengapa ini penting? Karena sampai di vital. Jadi,
garis bawahnya, kalau kita ingin, sudah hampir pukul 9 ya. Kalau kita ingin sekolah kita tetap in mind di wali santrinya itu adalah IDN, bagus, IDN ramah, IDN tepat, IDN mantap, ya seperti itu sudut pandangnya. Kenali, terus belajar. Artinya apa? Artinya dari kita mesti belajar. Disampaikan, nah saya ingin menyampaikan. Jadi servis itu ada 3, ada produknya, ada prosesnya, dan ada people-nya. Nah, kita di people sama prosesnya. Sebab produknya bagus, prosesnya nggak bagus, delivery-nya, people-nya nggak dilatih, ambiar. Ya, cepat sekali satu. Demikian juga, tiga-tiganya penting. Ya. Tiga-tiganya penting. Ini sekilas saja, sekilas. Jadi ini kalau di sistem pendidikan, pelatihan, motivasi dan penghargaan, untuk menguatkan visi dan misi lembaganya, sehingga layanannya bisa menarik menjadi sebuah budaya, tidak hanya 1-2 orang saja, tetapi lingkupnya semuanya, sehingga ketika nanti menjadi sebuah gerakan, itu gerakan seperti yang tadi saya contohkan di bank atau sekolah. Nah, kalau di hotel ya, di hotel itu macam-macam ya. Saya masuk hotel, saya masuk di kamar hotel. Nah, saya diundang oleh DN terus diinapkan di hotel A, begitu ya. Hotel A, seret masuk di kamar. Sejak dari awal itu saya sudah melihat bagaimana hotel itu memperlakukan karyawan, tamu. Saya cermati, saya catat dalam batin, saya catat. Nanti saya bisa ceritakan kepada pemilik hotelnya ketika saya check out. Bisa memberikan input, memberikan feedback. Sudah bagus di aspek isinya dan boleh ditambahin, dikuatkan di aspek ini. Nah, saya berikan contoh konkret ya, contoh realnya. Ketika saya masuk di kamar hotel, seret gitu ya. Ada bermacam-macam kan penginapan. Ada yang terserah, Pak, silakan ini kamar Bapak, tutup jeglek, dah. Oke, dah ini hotel A. Hotel B, bukakan pintu jedet, silakan Pak, tas Bapak letaknya di sini sesuai dengan petunjuknya. Bapak bisa lakukan minum di sini, toiletnya ini, handuknya ini. Terus ada juga yang belum disemprot, jadi masih bau. Terus terserah. Banyak sekali. Nah, itu menjadi catatan. Itu sangat dipengaruhi oleh dukungan manajemen, adanya peraturan dan prosedur, serta adanya ini, peran dan pengharapan. Kira-kira begitu. Nah, saya kemarin makanya tanya ke saksi edukasinya, sudah ada alurnya sudah. Oke, kalau sudah berarti terus ini dukungan dari manajemen sudah ada dorongannya, tinggal penguatannya. Nah, penguatannya itu ya seperti ini salah satu bentuk penguatan ya yang didukung oleh manajemen. Nah, terus kemudian yang ketiga, peran dan pengharapan dari karyawan. Peran itu begini, bagaimana saya sebagai orang yang sekarang berkhidmat di IDN itu misi hidup saya. Misi saya itu juga misi layanan, sebagaimana IDN melayani customer. Kalau misi saya itu melayani, maka klop. Kalau klop, saya yakin SDM ini akan cepat sekali mempraktikkan dengan baik. Itu tapi kalau misi hidupnya, misi personalnya, misi dirinya itu, ya saya ini kerja di IDN ini ya karena terpaksa saja, karena belum ada yang menerima saya di tempat yang lain, ya yang menerima IDN, ya saya terima. Sebenarnya saya nggak seret. Nah, kalau seperti ini peran kita, maka saya yakin sekali si SDM ini tidak akan segera cepat mempraktikkan layanan. Jadi karena dia belum menemukan titik kebahagiaannya, karena peran yang dimaui oleh si karyawan ini dengan peran lembaga belum klop, karena belum klop ya nggak bisa serius, gitu. Nggak bisa. Nah, itu ya. Oke, terus pengharapan. Nah, pengharapan itu banyak konteksnya. Pengharapan itu ekspektasi itu akan menghasilkan standar ya. Pengharapan itu tidak selalu dihubungkan dengan finansial, karena ada yang menghubungannya dengan finansial. Nah, ini pengharapan itu maksudnya ya setidaknya kalau dalam bentuk doa ya, setelah misalnya saya pimpinan ya, Ustaz Rizky itu pimpinan misalnya, di level kepala sekolah kah atau di yayasan. Terus kemudian
rutin lah, membuat kegiatan rutin untuk melihat proses dari layanan itu, baik di garda depan, di garda tengah, garda belakang, terus kemudian memberikan doa. Kalau tidak salah, salah satu bentuk penghargaan yang paling tinggi kualitasnya kan doa ya, doa, didoakan ya. Materi bisa, tetapi tidak selalu. Yang paling tinggi itu doa. Terima kasih. Antum semuanya sudah melakukan yang demikian, mulai dari ini, sebutkan kalau memang perlu, sebutkan namanya A, B, C, D, semoga Allah karuniakan kebaikan yang berlimpah, meliputi keluarganya, putra-putrinya, santrinya, tetangganya, wes apapun lah bentuk doanya seperti itu. Nah itu menjadi pengharapan karyawan, karena secara umum manusia itu perlu dihargai. Gitu. Oke, nah ini baru kemudian di etiket layanannya. Nanti setelah ini sekilas saja, saya berikan ada 3 ya pengertiannya. Etiket itu tata cara ya, tata caranya. Tata cara ini nanti terkait dengan SOP, SOP dan sikap apa yang harus dimunculkan. Jadi bukan dari peran, tujuan dan fungsi, dan juga menguatkan dari pengertiannya. Ya. Kemudian saja bisa menunjang satu dengan yang lain. Jadi etiket. Nah, jadi kalau dibuat gambarannya itu, secara konsep itu layanan prima, secara praktik itu disebut dengan etiket layanan. Ya. Kira-kira begitu. Nah, ini yang pertama positive attitude. Ya, positive attitude. Ya. Ini contohnya tidak solih ya, nggak sehari, sulit sekali nyari yang seperti ini. Pokoknya kira-kira seperti itulah. Kalau dari sisi nonverbal itu ya senyum, wajahnya antusias, begitu cerah, ceria, pokoknya hidupnya itu bahagia gitu ya. Tadi saya sudah menggaris bawahi. Orang kalau bahagia itu pancarannya akan berbeda kalau orang banyak masalah. Ya Pak, kan kita juga punya banyak masalah. Saya kerja di DE itu hutang saya banyak juga. Ya akan berarti ada masalah. Tetapi dalam konteks etiket layanan itu tetap harus positif, positif attitude. Apa sih ininya? Banyak, tinggal mana yang masih lemah diperbaiki, yang sudah bagus dipertahankan. Bertanggung jawab berhubungan dengan ketepatan dan kecepatan. Jujur itu berhubungan dengan do and don't dan sebagainya ya. Lemah lembut itu berhubungan dengan ramahnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini sebuah apa ya, sikap itu kan nggak konkret ya. Konkretnya itu ya di bentuk ucapannya dan nonverbalnya, tindakannya. Ini sikap ya. Terus yang kedua, yang tidak diperbolehkan, berpakaian sembarangan. Jadi besok ya, ketika masuk mulai layanan, tolong pakaiannya dalam bentuk sudah disetrika yang rapi ya. Walaupun setrikanya pakai bantal nggak apa-apa. Jadi yang tidak sempat setrika pakai bantal boleh, nggak apa-apa. Tapi rapi. Tunjukkan IDN ini memang betul-betul secara apa ya, secara performa itu baik gitu ya. Itu sudah tangible, dilihat itu sudah langsung kelihatan. Ini musrifnya nyambut anak saya, pakaiannya ala kadarnya. Ditambah lagi ketika orang tuanya mendekat ada serem, bau tidak sedap misalnya, bau badan. Wah ini tambah apa? Tambah berkurang lagi skornya. Jadi dipastikan rapi, teratur, terus baunya wangi. Wangi pengertiannya maksudnya yang memenuhi kriteria lembaga ya. Jadi tiap lembaga beda-beda. Jadi pengertiannya wangi itu disesuaikan dengan lembaga. Jadi saya tidak bisa menjelaskan detailnya ya. Terus ketika melayani itu ya fokus di customer ya, fokus di customer, tidak nyambil. Karena saya pernah menjumpai juga di sebuah sekolah itu begini misalnya. Beliau sedang melakukan tugasnya, terus saya kan lihat dulu ya sebelum menyapa ya. Saya lihat dulu, oh beliau masih sibuk, saya tunggu, saya diam, baru kemudian mungkin si petugasnya ini ngerasa ada yang menunggu, baru beliau menghentikan, baru tanya, oh mohon maaf Pak, ada yang bisa dibantu, ini yang bagus. Tapi ada juga yang saya diem di situ ya dibiarin dulu, nggak ada permintaan maaf, nggak ada apa. Nah ini kan menyangkut kepekaan ya teman-teman, dan tidak setiap orang terlatih untuk yang seperti ini ya. Apalagi sambil ngobrol, sambil bercanda, wah itu bahaya. Atau malah nanti mendebat
Ya, misalnya ini komplain misalnya ya. Pak Rizky, ini kok penyambutannya kok tidak seragam, saya lihat ini. Apa ini sudah dilayani dengan baik? Makum mendebat. Ini menurut kami sudah yang terbaik. Kalau Bapak tidak mau, pergi saja. Nah, apakah ada sekolah yang seperti itu? Ada. Ada. Saya contohkan karena memang secara real ada. Kalau Bapak nggak mau sekolah di sini, ya pindah aja sekolah yang lain. Kalau dulu 20 tahun yang lalu sekolah yang seperti itu oke lah, nggak apa. Kalau sekarang, waduh ini ditinggal. Terus kemudian meninggalkan pelanggan, dalam arti meninggalkan dalam waktu yang lama. Sebentar ya Pak, tunggu sebentar. Nah, tunggu sebentar itu kan ada waktunya. Diberi tingkat waktu. Tunggu sebentar Pak, saya belum paham ini. Bapak boleh ya menunggu sebentar 2 menit. Wah, 2 menit ya 2 menit beneran. 2 menit sampai 10 menit nggak datang-datang. Ini sudah disebut dengan meninggalkan. Sedangkan janjinya 2 menit, ditinggalkan 3 menit saja itu sudah meninggalkan pelanggan. Ini 10 menit. Dan tidak ada excuse, wah itu yang tambah berbahaya lagi. Atau berbicara terlalu cepat. Nah, misalnya begini contohnya. Ada yang bisa saya bantu. Beda ya. Nanti bertanya itu juga kadang-kadang kan orang tua itu, misalnya ya, saya pernah berhubungan dengan suku Bugis. Ya. Suku Bugis kalau ngomong cepat. Jadi saya harus meminta maaf dulu di sekolahnya. Mohon maaf, boleh saya ulangi karena saya tidak menangkap maksudnya. Oh iya, Pak Arif dari Jawa ya. Jadi di Nias itu lebih cepat lagi. Jadi nggak paham. Nah ini tolong nanti kecepatan di dalam berbicara itu disepakati karena harus dipraktekkan. Kalau nggak dipraktekkan nggak bisa. Nanti kita pakai studi kasusnya pakai praktek. Nah, yang lebih parah, saya kira di IDN nggak terjadi yang terakhir, meminta imbalan. Saya kira tidak ya. Oke, ini keterampilannya ini ya. Keterampilan memberikan kesempatan pembicara berbicara. Memberikan customer berbicara sampai titik tertentu. Keterampilan mendengarkan dan menyimak. Ini ada beberapa tingkatan. Mendengarkan tapi tidak menyimak ada. Menyimak tapi tidak mendengarkan juga bisa. Nah, yang diharapkan itu mendengarkan dan menyimak. Terus mengajukan pertanyaan yang relevan, yang nyambung. Jadi misalnya wali santrinya itu sudah, tolong saya dijelaskan tentang ini. Nah, tanyanya apa Pak? Jadi mengajukan pertanyaan yang seolah-olah tidak memperhatikan begitu itu dihindari. Makanya tadi saya garis bawahi dalam konsep layanan itu fokus terhadap peta diri customer dan orientasinya adalah penyelesaian masalah. Clear ya sampai di sini ya. Oke, itu misalnya nih saya berikan contoh bertanya. Nah, kan gini ya, ini contoh bertanya. Misalnya kalau kita mau bertanya kepada saya kan belum bisa membayangkan ya besok penyambutan pertamanya itu prosedurnya yang seperti yang dituliskan Kak Sinyo itu yang sudah dipadukan saya itu seperti apa. Nah, ikuti dulu panduannya, dipahamkan gitu. Terus kemudian tuliskan di mana kita bisa di langkah keberapa dari SOP itu kita akan memberikan kemungkinan untuk bertanya. Oh, di langkah ketiga saya sudah bisa memberikan pertanyaan kepada audiens. Misalnya, kok salim, terus kita boleh di langkah ketiga ketika sudah mengantarkan, kita akan bertanya, boleh Pak, saya dibantu Bapak memberikan kesan terhadap layanan kami. Nah, jadi ini sudah bisa masuk di sini. Untuk apa? Untuk mendapatkan kesan. Ya, kan selain kalau pokoknya nunggu dikomplain. Kalau nggak dikomplain berarti ya nggak ada komplain. Nah, tadi yang saya contohkan itu kita bertanya lebih dulu, proaktif bertanya lebih dulu tentang kesannya supaya customer itu impresinya. Oh, ya Pak, secara umum sudah baik. Nah, nanti cara menyampaikannya disantun. Kalau boleh saya tambahkan, ini bisa nggak ditambahkan? Nah, jadi
kita bantu dengan bertanya yang proaktif itu akan mengurangi amarah, tidak suka dari customer kita, sehingga lebih cenderungnya dia akan menemukan solusinya. Paham ya sampai di sini ya? Terus kalau ini terkait dengan layanan yang berhubungan dengan konseling, misalnya kan sudah ada prosedurnya dengan konseling ya. Misalnya, Pak, ini wilayah tugas ini adalah pada BK kami. Nah, namun apakah Bapak menghendaki hal ini dibahas sekarang? Karena kalau di area ini saya insya Allah masih bisa membantu menjelaskan. Nah, di aspek-aspek yang musyrif atau guru bisa menguasinya, boleh ini mengajukan pertanyaan yang nilai ini. Tapi kalau memang betul-betul tidak mampu, langsung diarahkannya. Ini nanti akan dibahas sesuai dengan tahapannya ke BK. Nah, ini contohnya seperti itu. Oke. Nah, ini kalau mau prima itu setelah selesai mengantarkan santri sampai di kamar, tek semuanya, kemudian boleh kita mengajukan pertanyaan. Apakah ada lagi yang bisa kami bantu agar putra-putri Bapak dan Ibu, Abi dan Umi bisa mendapatkan kenyamanan? Sekali lagi, ini tidak semua orang bisa loh melakukan yang demikian, karena ini orangnya harus bahagia. Saya garis bawahi ya. Orangnya harus bahagia, harus senang, caring tadi, peduli tadi, bahagia tadi. Kalau enggak, habis waktunya, dah selesai, segera selesai, lari begitu ya. Terus, nah ini yang boleh dibuat sebagai bentuk masukan buat tim manajemen. Tadi kan ada manajemen, ada SOP. Nah, untuk perbaikan kualitas SOP dan sebagainya, untuk pelatihan di tahap berikutnya, musyrif itu boleh mengajukan pertanyaan yang sifatnya memberikan feedback atau balikan atau kritik halus ya. Apakah Bapak dan Ibu sudah merasa nyaman dengan layanan kami? Orang yang bisa mengajukan pertanyaan ini biasanya kualitas layanannya sudah minimal standar, syukur-syukur prima. Kalau asal-asalan nggak berani tanya yang terakhir, langsung dipukulin sama customer-nya. Apakah Bapak sudah nyaman? Ya jelas belum, kayak gini kok nyaman. Nggak akan berani mengajukan ini. Maka sebelum itu terjadi, secara mental, tadi saya sudah sampaikan ya, mindset-nya dulu, mindset kita sekarang, sejak sekarang sampai besok itu adalah customer kita itu adalah dalam tanda petik orang yang kemungkinan mempunyai masalah sehingga harus saya jadikan jalan keluar. Secara mental itu dulu yang harus dibangun sejak sekarang. Jadi mental dulu, secara mental, sehingga ketika besok menghadapi kejadian yang sebenarnya, kalau grogi pun nggak apa-apa, tetapi groginya tidak parah gitu ya. Tidak sampai iti itu bentuk-bentuk grogi yang tidak dipersiapkan ya. Sudah jelas tidak dipersiapkan. Kalau secara mental kita sudah siapkan sebelumnya, termasuk kita mengadakan proses ini, itu terus kemudian nanti malam ketika sudah berdoa mau tidur itu kita sempatkan 10-15 menit itu kita membayangkan betul itu suasana besok siswa kita atau santri kita hadir, terus mereka berperilaku seperti apa, terus kemudian kita melayaninya seperti apa sesuai dengan konsep tadi ya, sesuai dengan konsep layanan prima. Saya mempunyai keyakinan akan berbeda hasilnya dengan yang besok mengalir, whatever will be, besok apapun yang terjadi, ya terjadi, itu beda. Oke. Nah, kemudian yang terakhir ini, setelah kita selesai melakukan, itu mohon, ini kebiasaan yang tidak mudah dilakukan oleh orang Indonesia. Yaitu adalah mencatat, kemudian melaporkan hasil yang sudah dilakukan. Nah, kalau ini ada formnya bagus sekali, jadi nanti tinggal diisi nama lengkapnya, bentuk bantuannya apa, kalau satu orang apa, kalau banyak orang nanti tinggal disebutkan, kalau kolektif begitu ya, terus nama pelapornya siapa dijelaskan, terus statusnya bagaimana, selesai, dipending, kalau dipending itu
seperti apa. Kalau diteruskan itu sesuai dengan SOP-nya. Oh, ini permasalahan ini diteruskan ke siapa? BK. Oh, ini ke direktur. Oh, ini ke kepala sekolah. Sehingga dalam satu hari besok, sore harinya, mestinya kepala sekolah atau yayasan sudah bisa menerima setumpuk atau seperangkat yang sudah terisi. Nah, ini yang dijadikan sebagai evaluasi. Jadi tugas, melaporkan tugas itu salah satu bentuk proses mempermudah evaluasinya. Oh, dari pelaksanaan tanggal 1 ini kita kurang 1 simulasi, tahapan simulasi, dan simulasi yang berkelanjutan. Jadi simulasi pertama dan simulasi berkelanjutan. Itu kurang dilatih. Nah, maka nanti akhirnya yayasan bisa menetapkan 1 bulan sekali, setiap hari Rabu, pukul 8 sampai pukul 9, minggu pertama, 1 jam itu semuanya mempraktikkan cara menyambut santri, cara menerima komplain, terus setiap hari seperti itu. Kalau itu sudah dilakukan, 10 bulan, 11 bulan yang akan datang ketika menerima santri di tahun ajaran berikutnya, saya yakin sekali sudah jauh lebih tertata karena dipraktikkan secara berulang. Kira-kira begitu. Oke, saya kira itu untuk pemaparannya agak mundur Kak Sinyo waktunya. Tinggal kita dikasih case study ya, studi kasus ya. Kalau studi kasus ini kayaknya stop sharing dulu supaya bisa lebih. Nah, kalau ini langsung dibuat kasus bisa atau mau jeda dulu untuk ngobrol-ngobrolnya? Ustaz Rizky tadi. Langsung aja, Kak. Langsung aja. Studi kasus nggak apa-apa. Oke ya, studi kasus ya. Ya. Saya tanya dulu, yang paling banyak dijumpai, kenapa kita perlu mengadakan pelatihan ini itu penyebabnya apa sebelumnya? Yang menurut Kak Rizky, Ustaz Rizky, yang biasa terjadi? Yang paling banyak dijumpai ya. Yang paling sering dan berulang-ulang kok begitu terus, begitu apa? Mungkin pertanyaan dari wali santri sih. Apa contoh pertanyaan yang biasanya muncul? Kapan bisa belajar offline kayak gitu? Padahal kita udah jelas, maksudnya udah ada surat edaran dan kita juga menunggu. Rata-rata itu karena di grup angkatan itu dikunci, makanya orang tua itu bisa bicara di grup WhatsApp, cuman yang gitu Kak. Oke. Pertanyaan gitu. Itu kalau mau dipraktikkan berarti ini kalau dalam layanan Prima berarti koordinator grup WA, grup WA di wali murid itu secara berkala, ini kalau mau dipraktikkan ya, itu menampilkan itu pengumuman. Jadi kita sudut pandangnya begini, kita tidak bisa menyalahkan orang tua yang sering bertanya. Jadi gini, kalau dalam teori komunikasi, the meaning of communication is the response you get. Kalau wali santri masih banyak yang bertanya tentang hal itu, berarti proses komunikasi kita mengomunikasikannya ada yang perlu diperbaiki. Nah, sudut pandangnya begitu. Nah, salah satu yang bisa diperbaiki adalah secara berkala memberikan ini kiriman kalau di WA ya, kalau tidak bisa ngomong ya di WA dikirimkan tentang gambar yang menarik yang kayak Kak Sinyo kirimkan ke saya itu, tetapi yang berhubungan dengan itu kepada Bapak, Ibu, dan wali santri yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kegiatan ini mohon bisa dimengerti. Terus dikirimkan secara berkala sehingga kita tidak bilang di WA itu begini, Pak, Bu, kan sudah dikirimkan sampai 10 kali, masa sih nggak dibaca? Nggak bisa. Tidak bisa seperti itu. Jadi, atau tidak diperbolehkan lah seperti itu. Itu namanya kita sedang menghantam customer ya. Secara berkala saya diumumkan. Kenapa ya? Kalau kita pakai proses di bandara itu atau di stasiun kereta api ya, itu kan ada pengumuman yang berulang-ulang ya. Misalnya begini, mohon perhatian para pengunjung pesawat Garuda GA376 jurusan ini. Itu sampai minimal setahu saya ya, seingat saya hafalin soalnya. Itu nggak pernah kurang dari 5 kali, nggak pernah.
dalam durasi analogi itu untuk grup WA orang tua. Kalau kasusnya seperti itu, nah, 1 hari sekali atau 2 hari sekali. Kalau 1 hari sekali itu terlalu menjemukan, ya mungkin 2 hari sekali itu Bapak dan Ibu. Atau kalau itu ada pengurusnya yang sering mengajukan pertanyaan di tag, kan di WA ada fasilitas untuk ngetek kan, A siapa, atau semua tagnya terus langsung sehingga kita nanti kalau misalnya itu Bapak itu komplain tambah parah, kita lewat Japri akhirnya tidak di grup itu, ditembusi di Japri, dikirimkan lagi, tata caranya ya, kirimkan lagi Bapak dan Ibu, kami sudah mengirimkan lebih dari 10 kali dalam waktu 12 hari untuk ini. Jadi kita tadi yang bentuk laporan itu datanya, bukan persepsinya ya, datanya itulah yang kita kirimkan. Jadi basisnya harus data, bukan persepsi. Kalau persepsi nanti ribut lagi soalnya. Loh kan kemarin hari Rabu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Berarti, nah itu dipakai data. Sudah kami kirimkan sebanyak 10 kali. Kalau mau detail, tanggal sekian, pukul sekian, tanggal sekian, pukul sekian, tanggal sekian, ini. Nah, sehingga orang tua itu betul-betul, oh, berarti yang tidak perhatikan itu saya, ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, akhirnya istighfar, mohon maaf, kemudian memperbaiki. Ada proses edukasi tersembunyi di situ. Dapat gambaran, Kak Rizky ya. Itu kalau yang berhubungan langsung, yang maksud saya yang bisa dipraktikkan, yang misalnya menyambut santri. Jadi gini, maksud saya, antara musyrif A, musyrif B, musyrif C, musyrif D, musyrif E, musyrif F menyambut santri itu urutan dan tata caranya dipastikan sama, walaupun secara personality beda, tetapi kayak tadi yang saya sampaikan, antara satpam itu bukan satpam di satu bank ya, satpam di bank A, bank B, dan bank C itu sama. Caranya adalah menarik pintu dengan, kalau beliau berdiri di sebelah kiri ya dengan tangan kanannya, kalau berdiri di sebelah kanan tangan kirinya, kemudian ayunan tangannya mempersilahkan untuk ada yang bisa saya bantu, bukan ya, ada yang bisa saya bantu Pak, nah bukan begitu kan. Jadi tangannya itu nih, ada yang bisa kami bantu. Nah terus kemudian kan sudah dijelaskan nih, tangan ini tangan mempersilahkan. Oh, saya mau ke customer service, silahkan. Nah, tangannya diayunkan ke sana, silahkan ke mesin customer untuk mengambil nomor urut. Setelah itu duduk. Nah, ini seperti ini dibuat yang mirip begitu ya. Kan nanti kan beda jadinya. Oh, Bapak yang ini ya, silahkan ke sana, ke sana, ke sana. Yang sana tidak seperti itu. Nah, diharapkan bisa mempunyai kedekatan cara. Ini non-verbal communication ya, yang sudah welcome, terbuka seperti ini. Dapat gambaran, Rizky dan teman-teman yang lain? Dari teman-teman musyrif bisa? Teman-teman musyrif ya ini, silahkan. Iya. Kalau Ustadz siapa ini? Kalau mau ada yang bertanya, jangan-jangan pada tidur ya. Ustadz Zamzami. Di-unmute. Boleh, Kak. Kalau yang saya sering temui gini, Kak. Jadi banyak yang dari teman-teman baik wali kelas atau musyrif itu panik gitu. Oh, jadi, panik ya? Iya, panik. Jadi ketika dia dapat langsung di-forward ke saya. Oh, oke. Ya, kasusnya ini bagaimana jawabnya gitu. Nah, karena memang kayaknya sumber informasi kurang, tapi mestinya memang harus diajari, walaupun sumber informasi kurang, dia masih bisa menangani gitu. Makanya saya ajari ini sih, Bu, baik, insya Allah nanti akan kita komunikasikan dengan pihak terkait. Dengan kita ngasih durasi waktu, insya Allah nanti malam jam 8 kita akan sampaikan hasilnya, seperti itu. Itu sih, jadi lebih ke panik biasanya. Nah, kalau panik itu membiasakan menguasai audiens. Tadi pakai ini berarti sudut pandang kan? Sudut pandangnya begini. Customer kita anggap sebagai raja. Jadi rajanya gitu aja sudah gitu ya.
sudah kebingungan. Kita harus menggunakan sudut pandang dokter. Dokter itu ahli mengenali, mengidentifikasi masalah. Jadi kita sebelum apapun keahliannya dan setidak menguasai pun permasalahannya, tetapi karena ada urutannya, jelas urutannya, kita kuasai dengan baik secara mental, sehingga ketika menghadapi itu kepanikannya berkurang. Misalnya begini, saya komplain. Ini gimana ini? Katanya di tulisannya kemarin pengumumannya hadir pukul 8 dan sudah dipersilahkan. Ini sudah 8:04 kok masih belum dilayani. Sudah terlambat 10 jam. Ini komplain kan? Real komplainnya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh muslim ketika menghadapi yang demikian? Kita pastikan bahwa keterlambatan itu ada sebabnya. Dan kita sudah tahu siapa yang bertanggung jawab. Anggap saja yang bertanggung jawab di sini adalah Kak Rizky gitu ya. Nah, itu kan disampaikan. Terima kasih Pak untuk masukannya. Kami sudah mendapatkan 7 masukan. Bapak yang ke-8. Nah, disebutkan. Kalau itu bisa kita lakukan itu, Masya Allah. Si customer-nya itu beliau kan sudah saya tak duduk dulu, saya tak minum air putih biar nafas saya teratur. Itu akan state-nya, kondisinya akan segera turun karena kita segera tanggap memberikan layanan. Karena kita tahu Pak Arif kita nggak hafal ya, tinggal dikatakan beberapa. Ya, beberapa. Nah, minimal kita tahu begitu kita jam 8 belum mulai, WA grup yang berhubungan dengan santri dan muslim itu ada koordinasi internal ya, dan nyala semuanya handphonenya. Jadi ini pukul 8 ada yang inisiatif bertanya, ini sudah pukul 8 saatnya penyambutan kok belum dibuka. Nah, yang bertanggung jawab Kak Rizky menyampaikan, tolong ditunggu berapa menit lagi karena ada aspek apa. Jelaskan. Nah, sehingga teman-teman itu mendapatkan support informasi yang terpercaya. Nah, kalau sudah seperti itu kan enak. Ini katanya ini. Ya Pak, betul sekali. Janji kita pukul 8. Namun ini ada informasi dari pimpinan kita, Kak Rizky, ada faktor non-teknis berupa ini dan ini. Maka waktunya ditunggu sampai sekitar paling lambat 20 menit lagi. Ini masih menit ke-15. 5 menit lagi Pak. Insya Allah sudah siap. Nah, ketika kita sudah menjanjikan 20 menit, pastikan 20 menit itu terjadi apapun. Ya. Apapun. Ya. Karena nanti bisa jadi kejadiannya ideal, setengah ideal, tidak ideal. Kalau tidak setengah ideal, ya harus terima komplain lagi. Katanya 20 menit. Nah, itu nanti siap lagi, diterima lagi dengan yang seperti itu tadi. Ya Pak, terima kasih. Ini menjadi catatan penting buat kita sebagai bentuk perbaikan. Tidak perlu cari-cari alasan ya. Nah, ini semalam ini Pak Rizky ini soalnya sepeda motornya banyak gembos, jadi yang semula itu banyak itu bundar itu kok tiba-tiba jadi pergi begitu, jadi nggak bisa sampai. Sudah nggak perlu. Pokoknya meminta maaf, kemudian berjanji untuk memperbaiki. Nah, itu caranya. Itu akan mengurangi kadar stresnya. Tuh. Mengurangi paniknya, kadar paniknya. Kenapa? Panik itu karena database informasinya kurang. Tadi Kak Sinyo sudah memberikan contoh, besok lagi kalau ada apa-apa disiapkan. Nah, database ini siapa yang mensuplai? Atasannya musyrif siapa? Atasannya wali kelas siapa? Oh, koordinator. Oke. Atasannya koordinator siapa? Nah, berjenjang seperti itu. Kalau menurut SOP kan berjenjang. Jadi, nanti alurnya itu dari sini nyambung ke sini. Kalau sudah berlaku secara umum berarti keseluruhan. Makanya ada grup umum, ada grup penanggung jawab khusus, ada grup khusus misalnya. Jadi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Nah, kalau itu dibiasakan, nanti alur itu akan terbiasa. Jadi misalnya begini ya, oh ini nanti yang akan bertanggung jawab adalah koordinator kami. Saya nggak kepingin koordinator Anda, saya kepingin masalahnya saya selesai sekarang, misalnya begitu ya. Dipaksakan begitu. Kan kapasitas dia hanya bisa melaporkan ke koordinator. Kalau begitu, Bapak mau saya beri supaya hemat, saya akan telepon dulu 1 menit ke koordinator, Bapak langsung saya hubungkan koordinator untuk masalah ini karena batas saya menyelesaikan adalah di titik ini. Nah, boleh seperti itu nggak apa-apa. Kan saya bukan sedang berhadapan dengan raja, saya sedang mencarikan solusi untuk pasien saya. Sudut pandangnya begitu. Bisa dipahami ya, teman-teman ya?
Jadi saya mencarikan solusi sebatas yang saya mampu. Itu juga akan menghilangkan panik. Sehingga nanti kalau ditegur, kenapa Arif kok tadi nggak melayani? Ya saya sesuai dengan kemampuan saya, karena saya harus bertanggung jawab di koordinator, ya saya sampaikan ke koordinator. Nah yang parah itu kalau begini, kebetulan koordinator di waktu yang sama mendapatkan telepon dari bawahannya dengan jumlah yang banyak. Seperti yang saya alami di Soekarno-Hatta sewaktu penerbangan A yang seharusnya berangkat jam 9, nggak berangkat-berangkat, bukan karena kesalahan teknis, tapi non-teknis. Pengunjungnya diminta tunggu sampai 7 jam berikutnya, pukul 3 dini hari, setengah 4 baru berangkat. Wah itu, oh, ini Pak, sudah saya berikan hubungan langsungnya, Bapak sudah saya kasih nomor langsung, nomor apa itu namanya langsung hotline di manajer kami. Lah manajernya itu sedang mendapatkan komplain dari penumpang dari yang mau ke Makassar, yang mau ke Batam, yang berdibun-dibun. Nggak bisa, akhirnya kami menyandra petugas lapangannya itu, disandra di situ. Sampai nangis-nangis pukul 12, Pak kami punya bayi kecil. Ini yang hadir di sini juga punya bayi kecil. Ayo, banyak bagaimana. Jadi seperti itu. Itu ekstrimnya sampai seperti itu. Tapi penjelasan saya tadi mengarahkan bahwa si petugas tadi sudah berupaya sekuat tenaga untuk mencarikan solusi. Paham sampai di sini ya? Jadi intinya kita sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Ya, diupayakan semaksimal mungkin. Makanya kita harus terbiasa dengan pola reversible, irreversible. Jadi bolak-balik. SOP itu tujuannya begini. Kalau langkah 1 terjadi, langkah kedua. Kalau langkah 2 tidak terjadi, baliknya kemana? Nah, itu kerangka berpikir itu yang harus dibiasakan ke muslim. Ini kan KKN, kerangka pikir logis. Tidak semua orang suka loh seperti itu. Ada yang general, sudah, pokoknya nanti gampang. Begitu menghadapi itu enggak. Jadi di dalam konsep ini, saya Kak Sinyo, Kak Rizky, dan teman-teman yang lain, kita gunakan grand teorinya itu ibadah. Ibadah itu kan ada tata caranya kan. Itu kan SO kalau dilewati. Apalagi lompat-lompat. Nah, sudut pandangnya pakai itu. Gunakan pakai terminologi ibadah. Jadi tata cara atau SOP ibadah itu tidak boleh dilewati. Kalau di sholat itu setelah baca Al-Fatihah ya, kalau sunahnya ya surat pendek, kalau rakaat 1-2 misalnya. Tidak boleh setelah baca Al-Fatihah langsung sujud. Enggak bisa. Nah, jadi didekatkan dengan itu, didekatkan dengan SOP itu untuk membangun kerangka psikologis. Makanya yang tidak terbiasa mekanistik begitu nggak suka dengan SOP. Apa sih katanya? Ya, secara semesta kita penuh dengan SOP kok. Jadi hukumnya Allah Subhanahu wa taala pakai SOP. Mendekatinya pakai dianalogikan pakai itu akan lebih memudahkan. Coba kalau kita sholat, panik itu terjadi kan karena sholat itu setelah takbiratul ihram langsung salam, keliru. Bapak tadi kurang, gitu. Tetapi kalau runtut kan, yang kurang di mana? Setahu saya tadi menjalankan sholatnya runtut kok. Nah, runtut itu penguasaan terhadap keruntutannya itulah yang perlu dikuatkan di aspek ini. Karena apalagi menghadapi komplain wali santri yang kadang-kadang ya tadi seperti yang Kak Rizky sampaikan, sudah diberi penjelasan sampai detil, itu masih ada yang nekat untuk borderline, jadi nabrak cross the line, nabrak kebijakan. Itu masih untung ada wali santri yang donatur sekolah lihat musyrifnya salah, tidak optimal, terus langsung lapor ke Kak Dodi misalnya, Ustaz Dodi. Misalnya ini temannya, soalnya. Kayak itu anak buahmu kurang ajar, itu nanti bisa runyam kalau seperti itu. Itu kan berarti ada mekanisme yang tidak terbangun di tingkat menjalankan SOP. Apakah ada banyak sekolah yang mengalami seperti itu sehingga gurunya itu yang stres, musyrifnya yang stres karena apa? Ustaz, kami ini sudah menjalankan sekuat tenaga, kami juga sudah membantu. Wali santrinya langsung lapor, nggak terima ke yayasan. Nah, kebetulan beliau itu donatur yayasan. Yayasannya langsung nyemprot kami. Semua apa yang kami lakukan dengan luar biasa itu dihabisin oleh ketua yayasan. Bahasanya begini contohnya. Apa yang terjadi di sini, yang tadi pukul sekian itu memalukan lembaga. Nah,
pakai seperti itu misalnya. Itu kan berarti di sistem manajemennya belum terbangun proses seperti itu. Gitu Kak Sinyo, Kak Rizky. Ya mungkin cukup kayak terkait materi. Bisa langsung ke sesi tanya jawab atau gimana? Oke, monggo silakan. Oke. Ya, syukran jazakumullah khairan kepada Arif Santoso yang telah menyampaikan materinya. Sangat bermanfaat sekali. Mungkin dari teman-teman sekalian, dari Musrif, Musrifah, atau guru yang ingin bertanya, silakan. Mungkin dibatasi ya 2 pertanyaan aja, karena udah larut malam juga. Silakan, teman-teman yang ingin bertanya. Ada ngantuk. Ya. Perlu ditunjuk. Enggak sih. Ya harapannya besok kita sudah mulai peluncuran ya 1 Februari insya Allah. Kita harus betul-betul harus siap. Memang habis ini akan ada workshop yang akan dilakukan simulasi insya Allah nanti. Tapi tetap kita harus penguatan hari ini bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk siap kita insya Allah besok siap menerima komplinan dari orang tua. Bismillah ya. Nggak apa-apa, dicatat aja, terus kemudian diterima saja sebagai latihan mental. Ini akan agak kerja keras Ustaz KDD ya, Ustaz Dede menjadi palang pintu di hotline. Terus Ustaz Dede bertanya ini. Beliau mencatat ya, sambil mengarahkan itu. Seperti itu. Ya, Kak Dede Hermawan ya. Ya, beliau masih muda jadi saya jadikan di hotline. Insya Allah sudah full baterai HP dari sekarang. Baik, mungkin kalau tidak ada bisa ditutup ya karena Kak Arif sendiri juga sudah nggak enak badan. Mungkin juga teman-teman juga saya pesan yang jaga kesehatan terutama yang di DN ya. Oke, siap Kak. Tetap stay safe, jadi jangan tetap ini ya, karena memang qadarullah memang ini luar biasa. Mau nanya dong Kak. Oh iya. Oh boleh. Ini Ustadz Abdan ini. Oh iya ini tahu Ustaz. Iya, kan sering nagih kan. Kak mau nanya dong Kak. Ya. Nih saya kan bendahara Kak. Kerjaannya tuh kalau ada yang telat ya pasti ditagih Kak. Ya. Nah cuman tuh ada Kak orang tua yang ditagih tuh malah ngungkit-ngungkit masalah janjinya di IDN ke wali santri tersebut. Nah itu gimana jadinya dia tuh nggak mau bayar gitu, nggak mau bayar SPP. Iya. Itu Kak. Oke, begini. Yang pertama, ini yang menagih memang kakak sendiri ya. Iya Kak. Nah, buat prosedurnya, jadi begini. Kalau misalnya terkait dengan janji itu disampaikan, misalnya begini, diminta orang tua itu tidak mempersepsi tapi dengan data, misalnya begini, boleh Bapak atau Ibu dijelaskan secara tertulis atau kami catat apa janji yang belum bisa dipenuhi oleh lembaga, ya dicatat dulu, dicatat 1 apa, 2 apa, terus bentuk ketidaktepatannya apa. Jadi bentuk ketidaktepatannya apa? Misalnya begini, kan tidak tepat itu masih bisa macam-macam ya, persentasenya bisa 100%, 80%, 30% dan sebagainya. Sehingga kita membantu beliau merasionalisasi supaya tidak menghindar dari tanggung jawab. Nah, misalnya begini, misalnya contohnya, yaitu kan dulu janjinya begini, tapi kenyataannya begini. Oke, sekarang kami boleh menanyakan janjinya IDN kepada santri ada berapa? Misalnya ada 10 misalnya. Oke, yang tidak ditepati ada berapa? 2. Berarti kan 80% dipenuhi kan? Betul ya Kak ya? Iya. Ya, kalau 80% maka rasionalisasinya nanti tidak semua janji dari IDN itu tidak dipenuhi. Maka dalam Islam hak dan kewajiban itu bisa dilakukan secara adil seperti ini, atau kalau tidak cukup ditanyakan saja, dituliskan datanya, terus diberikan data itu kepada penanggung jawab yang berurusan dengan layanan ini, ketepatan dan ketidaktepatan terhadap layanan tadi. Jadi itu misalnya layanannya berhubungan dengan apa? Contohnya dengan keseragaman, siapa yang bertanggung jawab terhadap seragam.
diberikan. Ada mekanisme untuk itu. Itu namanya internal business process. Kalau ada di sebuah organisasi pasti ada. Jadi ini ngelingnya itu ke sini, ke sini, ke sini. Bendahara itu ngeling bisa ke seluruh divisi karena ada kemungkinan wali murid akan menyalahkan seluruh divisi yang ada di ini kan, sehingga ada hotline dari lembaga untuk mengirimkan secara berkala. Nah, kemudian setelah selesai, kirimkan secara berkala kepada pihak yang bertanggung jawab dan atasannya. Jadi misalnya kalau itu kepada ini, kepada atasannya siapa? Employer-nya atau atasannya siapa? Sehingga nanti kita terbiasa dengan mekanisme serumit apapun itu ada tempat kembalinya, ada tempat untuk rujukannya. Karena kalau tidak seperti itu nanti persepsi. Seperti orang tua, itu tidak hanya di IDN loh ya. Di banyak sekolah itu wali murid yang tidak tertib membayar itu menggunakan alasan itu. Nah, beberapa di antaranya ketika ditanya itu akhirnya ngaku begini, mohon maaf sebetulnya layanannya sebenarnya sudah bagus karena anak saya 4 di sini semuanya masa nggak dapat diskon. Nah, akhirnya larinya dia mempersepsi, oh anak saya 4 kok nggak diberi keringanan. Itu kan urusannya sudah beda. Sudah beda, bukan lagi masalah tidak tepat layanan, tetapi dia kepinginnya mendapatkan keringanan tapi dengan cara mengundur-undur pembayaran. Nah, itu kita lakukan, berikan informasi. Karena di sebuah sekolah itu ada yang sampai tunggakannya itu sekitar 30% dari jumlah wali santri. Kasihan sekolahnya. Nah, 30 ditagihin itu ya alasannya ya itu. Sekolah tidak melayani kami sesuai dengan janji. Nah, ini juga nanti menjadi catatan buat tim manajemen kalau berjanji itu sebisa mungkin ada proses untuk memenuhinya dan ada catatan-catatan seperti yang tadi Kak Sinyo sampaikan itu. Ada tempat kembaliannya ini, masalah ini selesai, masalah ini tidak selesai dilemparkan ke siapa, itu terbiasa seperti itu. Kira-kira gitu. Akhirnya bendahara akan mempunyai peta nanti. Wali murid itu sering menganggap IDN tidak tepat janji itu di aspek apa saja akan terpetakan. Nah, itu akan memberikan masukan kepada manajemen. Oh, cara memperbaiki jika datanya seperti ini, maka alternatif perbaikannya ini. Kira-kira begitu. Dapat gambaran ya, Kak? Secara faktual saya menyampaikan bahwa jika sudah dalam proses seperti ini pun bukan berarti yang terlambat atau tidak mau bayar itu hilang, tetapi jumlahnya secara umum menyusut. Karena mereka juga teredukasi, diberi edukasi, diberi pembimbingan. Kira-kira gitu. Oke, cukup ya? Oke, cukup. Ada lagi? Saya kira cukup ya. Cukup? Ya, kalau sudah cukup. Dan penting secara mental teman-teman upayakan ini ya, membuat semacam apa istilahnya peta atau teater pikiran. Teater pikiran itu membuat seolah-olah sudah terjadi sekarang padahal kejadiannya besok, kan boleh nggak apa-apa membayang-bayangkan, tetapi dalam konteks skenario yang tadi dari konsep, fungsi, tujuan, fungsi, terus sudut pandang terkait dengan layanan ini, sehingga apa-apa yang dikhawatirkan tadi, entah itu kepanikan, entah itu hantaman, mendapatkan hantaman dari customer itu kita anggap sebagai bentuk pembelajaran ya, dianggap saja kayak kita dilempari dengan sesuatu ya, kalau cuman pakai kata-kata nggak apa-apa misalnya. Ya. Baik, sebelum diakhiri saya ingin berpesan pada teman-teman, tadi yang disampaikan oleh Kak Arif adalah teknis ya, tapi tetap kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, andalan kita Allah, sehingga nanti kita jauh lebih tenang gitu ketika mendampingi. Jadi ini secara teknis kita manusia, kita berusaha ikhtiar, secara penjelasan secara logika, secara fakta dan data, tapi tetap hati kita bersandar kepada Allah sehingga
insya Allah akan dimudahkan. Baik, Ustadz Rizky silakan. Ya. Ustadz Rizky hilang katanya. Ustadz Rizky, ya hilang ya Ustadz Rizky ya. Baik, saya ini Rizky Abdillah masih ya. Ya, Rizky, tapi soundnya belum ya. Baik. Halo. Gimana Ustadz Rizky? Ditutup aja sudah malam. Ya. Salam. Ya. Ini udah bisa. Ya. Dengeran. Ya, putus. Baik, saya tutup aja ya Ustadz Rizky. Mati. Iya, mati nggak apa-apa. Ya udah, baik, jazakumullah khair buat jazakumullah khair buat semuanya. Jangan lupa berdoa ya, insya Allah kita akan menghadapi IDM Prima, insya Allah pelayanan Prima, insya Allah besok tanggal 1 Februari. Tetap tenang, tetap sabar menghadapi orang tua. Bismillah. Selamat istirahat. Jika ada salah kata dan sikap dari Ustadz Rizky dan teman-teman sebagai panitia mendampingi semua murid dan guru, kami meminta maaf juga kepada Kak Arif, jazakumullah khair atas waktunya. Semoga menjadi pintu keberkahan dunia akhirat. Amin. Baik, kita membaca istighfar 3 kali, kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Astagfirullah, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khairan, syukran. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.